Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini kita sedang melakukan panen lagi ya teman-teman ya. Ini kita panen lagi dengan omset mencapai 22 juta ya teman-teman ya. Dari satu kolam ini kita mendapatkan keuntungan itu 22 juta lebih ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang budidaya ikan gurami di kolam tanah dan budidaya ikan gurami di kolam terpal ya teman-teman ya. Kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini lanjut mau saya bahas di kolam terpal dulu teman-teman ya. Kalau di kolam terpal ini kelebihannya dalam melakukan proses panen kita sangat mudah ya. Seperti ini kita kuras total airnya habis, lalu kita bisa langsung panen ikannya semua. Jadi lebih mudah ya dalam melakukan pemanenan ikan. Lalu untuk tebar bisa lebih padat di kolam terpal karena kita membelikan aplikasi air yang bagus ya, dan memberikan titik aerasi agar menambah oksigen di kolamnya. Jadi bisa lebih tebar padat untuk di kolam terpalnya ya teman-teman ya. Oke, untuk kesulitan ya. Kesulitan di kolam terpal itu ini ya. Ini kita melakukan penebaran bibit ya. Kalau untuk kesulitannya di perawatan airnya ya teman-teman ya. Di perawatan airnya itu kita sedikit kesulitan di kolam terpal ya. Karena namanya terpal ya, kotoran itu tetap mengendap di bawah. Akan mengumpul di bawah ya, amonia itu ya teman-teman ya. Beda dengan di kolam tanah. Kalau di kolam tanah dia terurai ya teman-teman ya. Kotoran ikan tadi jatuh ke tanah, dia terurai kalau di kolam tanah, jadi lebih aman ya, lebih cenderung stabil pH-nya. Maka dari itu di kolam terpal ini kita melakukan perawatan yang intensif ya teman-teman ya. Apabila terjadi hujan ya, itu kita lakukan aplikasi perawatan air ya. Kita harus terus melihat pH airnya di angka yang normal, di angka yang wajar. Jadi apabila pH airnya sudah turun ataupun naik, kita harus lakukan aplikasi terus. Apabila pH air kita itu mengalami penurunan ya, apabila pH airnya mengalami penurunan, kita harus menambahkan kapur dolomit ya. Kapur dolomit itu untuk menaikkan pH. Jadi kita harus tahu ya teman-teman ya, dalam berbudidaya ikan air tawar ya teman-teman, kita harus bisa menaik dan menurunkan pH-nya. Harus bisa kita menyetel naik turun pH-nya tadi. Jadi kita harus tahu juga apa untuk menaikkan pH ya. Jadi kalau untuk menaikkan pH dia kita tambahkan kapur dolomit ya. Itu memang sangat bagus untuk menaikkan pH, kapur dolomit ya teman-teman ya. Bisa cari di toko-toko pakan ya. Ada itu semua. Probiotik semua lengkap di situ ya teman-teman ya. Mau probiotik apapun ada. Mau garam ya, di toko pakan ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk menurunkan pH-nya, jadi biar supaya teman-teman ini bisa lebih paham lah ya dalam berbudidaya ikan gurami ini. Kalau untuk menurunkan pH-nya, apabila pH kita di atas 8 terlalu tinggi ya, 8,5 ya, harus kita turunkan di angka 7, itu kita tambahkan molase ya teman-teman ya. Molase itu limbah gula. Saya rasa sudah pada tahu lah ya molase itu. Apabila di tempat teman-teman tidak tersedia molase ini ya, itu bisa diganti dengan larutan gula merah. Gula merah itu direbus ya, diberi air, dilarutkan. Nah, itu bisa menggantikan molase tadi. Nah, jadi naik turun pH-nya sudah bisa kita atur ya. Jadi itu salah satu kunci keberhasilannya juga ya teman-teman ya. Karena bisa menyetel kita. Ikan itu amannya di pH berapa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk di kolam tanah yang lagi kita panen ini ya teman-teman ya, keunggulannya
keunggulannya sangat banyak juga ya teman-teman ya. Satu, pH dia cenderung stabil ya. pH cenderung stabil karena di kolam tanah ini suhunya cenderung stabil ya. Beda dengan di kolam terpal. Kalau di kolam terpal apabila dia panas terik, nah, itu sudah mempengaruhi kualitas airnya karena dia hanya di wadah ya. Hanya di wadah terpal. Beda dengan di tanah. Nah, jadi seperti itu. Jadi keunggulannya tadi dia mau cuaca ekstrim gimana pun bisa bertahan ikan tadi. Namun apabila curah hujan terlalu tinggi, itu wajib juga kita berikan garam untuk menghindari zat asam yang menyerang di air kolamnya. Jadi biar supaya zat asamnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi untuk takaran ya, untuk takaran pemberian garam itu sebenarnya simple ya teman-teman ya. Kita hanya untuk mengurangi aja. Jadi kalau untuk di kolam ini ya, kolam 10 meter ini kali 10 itu saya berikan sekitar 3 kilo ya teman-teman ya. Itu kalau curah hujannya memang musim hujan ya, dalam 1 bulan itu hujan terus. Nah, itu wajib diberikan ya sebanyak 3 kilo, sebarkan ke seluruh kolam. Jadi dia bisa mengurangi zat asam yang ada di air kolamnya. Lalu untuk keunggulan yang selanjutnya di kolam tanah ini, dia tebarnya 25 ekor per meter kubik. Itu untuk longgarnya ya, amannya. Tapi kalau yang sudah pengalaman dia bisa sampai 35 ekor per meter, sampai 50 bahkan. Untuk tebar dia tidak bisa terlalu padat ya teman-teman ya. Lalu keunggulannya lagi di kolam tanah ini, pembesaran bisa lebih cepat, bisa lebih cepat, bisa juga lambat. Itu kalau pembesarannya tergantung kita memberikan pakannya tadi juga teman-teman. Kadang pun walaupun kita di kolam tanah bisa lebih lambat dia pembesarannya. Tapi kalau kita pemberian pakannya memang benar-benar teratur istilahnya pagi sore memang benar-benar takarannya cukup ya, dia bisa tembus panen di usia 9 bulan ya, tergantung ukuran bibitnya, bibit berapa inci. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman, bukan terserah teman-teman ya, tergantung posisi teman-teman itu mempunyai wilayah yang gimana. Ataukah sudah ada kolam tanah, ya silakan langsung buat di kolam tanah aja, nggak perlu lagi harus membeli kolam terpalnya. Jadi tergantung kondisi yang ada sekarang. Apabila ada kolam tanah, langsung main di kolam tanahnya. Apabila sudah terbeli kolam terpal ataupun belum ada kolam, beli kolam terpalnya. Nah, kolam terpal kan lebih mudah, tidak kita menggali-gali tanah lagi untuk kita mempunyai kolam. Jadi seperti itu. Kalau untuk pemula ya, yang baru merintis untuk membuat kolam terpal, kalau bisa untuk perakitan besi wiremesnya, kalau bisa rakit sendiri karena kosnya jauh lebih murah ya teman-teman ya. Jadi sedikit masukan, kalau kita baru memulai usaha, gimana caranya mengeluarkan kos sekecil mungkin, ya. Jadi biar supaya ada pegangan lagi lah, apabila penebaran benih pertama itu gagal, kita mesti ada stok sedikit. Jadi seperti itu. Jadi kita membutuhkan modal untuk pembelian terpalnya saja. Untuk besi penahan terpalnya itu seperti kolam saya yang diameter 3 itu, kalau bisa rakit sendiri. Jadi hanya mengeluarkan budget pembelian terpalnya saja dan pipanya ya. Jadi kosnya bisa berkurang. Jadi inilah proses panen kita ya teman-teman ya. Ini sudah saya share omsetnya, bukan. Maksudnya ini
hasil panennya ya. Hasil panennya sebesar 22 juta ya teman-teman ya, di kolam 10 kali 10 ini. Hasilnya 22 juta, isinya 2000 ekor ya teman-teman ya. Saya tebar 2000 ekor, lalu mendapatkan hasil itu 22 juta. Untuk modal keseluruhannya kita menghabiskan 14 juta teman-teman. Ya, udah saya buat juga di videonya. Oke, jadi mudah-mudahan video saya ini dapat bermanfaat ya teman-teman ya, bisa menambah ilmu teman-teman lagi, jadi bisa lebih menambah wawasan lagi lah teman-teman dalam berbudidayakan guraminya ya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai sini dulu ya penjelasannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi. Yang mau terjun ke budidaya gurami silahkan langsung terjun aja ya. Apabila sudah memiliki kolam tanah, langsung terjun di kolam tanahnya. Pelajari lagi sedikit-sedikit, yang belum paham dipelajari lagi. Yang sudah punya kolam terpal lanjut di kolam terpalnya ya. Oke kan kawan, salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.